Muhammad adalah utusannya, junjungan Ya, kami sebagai bukan muslim. itu yang saya Muslim. tanyakan. Gini loh, kalau ada orang cerita-cerita hal-hal yang fantasi, cerita-cerita halusinasinya dia, kenapa kamu bisa percaya? Itu loh. Ini sebagai contoh nih, sebagai contoh nih. Muhammad kan dia lagi, anggaplah lagi bercengkrama dengan para sahabatnya, lagi ngobrol-ngobrol begitu. Terus tiba-tiba Muhammad bilang begini, betis wanita-wanita surga itu saking putihnya, itu kalau disingkapkan begitu, ditarik begitu celananya begitu, itu terangnya itu bisa menyinari seluruh bumi. Saking putihnya. Pertanyaan saya, ini Muhammad ini dia habis ngapain? Apa dia habis apa gitu loh? Menurut Anda gini, menurut Anda nih, dia halu nggak menurut Anda di situ? Menurut Anda dia halu nggak itu? So, ntar dulu Bang Idis, di mana itu? Astagfirullahaladzim. Bang, itu hadis-hadis semua-semuanya itu udah saya perdengarkan. Gini, kalau saya tunjukkan gitu, misalnya saya tunjukkan, memang nyarinya itu agak sedikit sulit teman-teman ya. Kalau saya tunjukkan, Anda akan meninggalkan Muhammad nggak kira-kira? Kalau nggak juga ya percuma saya tunjukkan gitu loh. Hmm? Nah, karena saya masih penasaran kan, coba Abang Idis tunjukkan di mana hadisnya atau riwayatnya, di mana. Baiklah ya. Kita akan cari ya, cari. Teman-teman memang nyari hadis-hadis ini memang agak sedikit sulit ya, teman-teman ya. Baik. Oke ya, kita akan bukakan tentang nah ini ya. Di Sebentar. mana itu Bang? Biar buka. Oke, baik, saya bacakan nih. Nah, saya bacakan ya. Nah ini ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari ya. Hadis riwayat Bukhari nomornya 6199. Nih, dikatakan di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya seorang wanita syurga muncul ke dunia, maka dia akan menyinari antara bumi dan langit dan akan memenuhi bau yang semerbak antara bumi dan langit. Dan sungguh kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kerudungnya wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menurut Anda Muhammad ini lagi halu nggak menurut Anda? Dia lagi bikin orang itu biar berfantasi begitu, biar pengen masuk surga, biar ngikutin Muhammad itu. Menurut Anda gitu nggak? Coba. Menurut pendapat saya ya, kalau nggak diterima sama Bang Idis, ini menurut pendapat saya sih, kita harus bisa membedakan perjalanan dan ajaran Nabi Muhammad, Bang Idis. Ya kan? Perjalanan dan ajaran. Beda itu, Bang. Anda ini nggak nyambung loh. Menurut Anda, cerita yang diceritakan Muhammad itu menurut Anda betul atau Muhammad di situ memang lagi halu? Itu yang saya tanyakan. Iya, benar. Muhammad itu manusia biasa, Bang. Lari Tapi Muhammad manusia biasa sih. Gini loh, saya itu ngerti Muhammad itu manusia biasa yang dikultuskan oleh orang-orang Islam, bukan seperti manusia biasa. Yang menjadi masalah itu begini loh, kan Muhammad ini kan sering cerita nih sama teman-temannya. Misalnya dia ngobrol-ngobrol sama teman-temannya itu. Dia sering cerita hal yang aneh-aneh. Misalnya, bidadari surga itu saking putihnya, kalau dilihat tembus sampai kelihatan sumsumnya. Kalau kita lihat, nih Bang, kalau misalnya kita ngelihat perempuan, putih orangnya, apa kelihatan tulangnya di dalam? nggak Kelihatan nggak? ada, mana ada kelihatan. Nah kalau kelihatan tulangnya di dalam, bukannya bagus, Bang, malah bikin kabur. Nih saya balikin ya kamera saya. Aduh,
Dia nampaknya nggak percaya nih dengan nih. Kalau Muhammad itu saking putihnya tembus itu pahanya bisa tembus karena isi pikirannya cuma ini aja seputar ini. Kedua, saya bacakan ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Nggak Nih. kecilan. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Nabi, sabda Nabi, karena indahnya, yaitu karena lembutnya dan halusnya tubuh bidadari. At-Tilbi rahimullah berkata, sabda Nabi ini merupakan penyempurnaan untuk menjaga agar jangan sampai disalahpahami nih. Saya bacakan ya, nih. Di dalam Sahih Bukhari nomor 3074, Sahih Muslim nomor 7330. Ya. Apa katanya? Bidadari tersebut terlihat sumsum tulang betisnya dan di belakang dagingnya karena indahnya. Sampai kelihatan itu sumsumnya itu loh, tulang sumsumnya itu sampai kelihatan. Itu baru satu, Fian. Masih banyak loh, Fian. Masih banyak. Muhammad itu sering cerita hal-hal yang fantastis. Nah, ada sebuah penyakit. Nama penyakit itu namanya mitomania. Apa itu mitomania? Adalah sebuah gangguan mental di mana seseorang itu dia sering bohong, dia sering halu gitu, cerita hal yang aneh-aneh. Nah, saking halunya dia kira dia lagi ceritakan kebenaran. Coba, ini kan sudah tahun 2025 nih. Masa iya sih kamu masih percaya yang kayak begitu-begitu? Jadi kalau dia cerita itu ceritanya selalu heboh, fantastis. Gitu loh. Itu kan sekedar cerita kan, Bang. Iya, yang saya tanya, ini kan 2025, Bang Fian. Abang masih percaya sama Muhammad? Saya percaya dengan ajarannya, Bang. Yang tadi yang saya ceritakan percaya? Tapi dengan perjalanannya saya nggak percaya, Nggak percaya. Puji Tuhan. Nah, itu sudah satu langkah yang baik, Bang. Artinya gini, Bang. Perubahan besar itu diambil oleh satu langkah yang sedikit saja. Karena Anda sudah berani melangkah sedikit saja untuk mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan itu semua. Percayalah, Bang. Besok-besok Anda nanti akan menambahi langkah Anda. Kan baru langkah kecil tuh. Gini, Bang Ide. Besok langkah yang kedua, langkah ketiga. Nah, semoga nanti di tahun 2026 Bang Fian sudah datang ke sini dan mengatakan, Bang, saya sudah meninggalkan ajaran Muhammad. Gitu. Gini, Bang Ide. Fian. Saya cerita dulu tentang perjalanan Nabi Muhammad ya. Mau nggak dengarnya? Gimana cerita perjalanan tentang Muhammad? Muhammad itu, Bang, lahir dari rahim manusia. Sama kayak kita. Sumbernya di mana itu? Sumber-sumbernya. Katanya ketika Muhammad dilahirkan, Jazirah Arab itu diterangi oleh sinar yang sangat terang. Betul nggak? Waktu Muhammad lahir, maka cahayanya itu menyinari seluruh Jazirah Arab. Pernah dengar cerita itu? Ya, terus? Gimana? Emangnya Aminah ngelahirin lampu gitu? Lampu yang dilahirin, yang keluar dari rahimnya. Makanya saya bilang, Bang, ini nih udah 2025. Ayo yuk gunakan akal sehat kita. Kenapa kita ini kok masih percaya saja dengan dongeng-dongeng yang dipercayai oleh orang, yang digunakan oleh orang-orang dalam zaman dulu, Bang. Bahkan katanya dadanya Muhammad tuh dibelah tuh. Pernah dengar cerita itu? Dibelah dadanya, terus kemudian diambil hatinya, dicuci pakai air jam-jam. Terus dimasukin lagi supaya hatinya bersih. Pernah dengar cerita itu nggak? Pernah, Bang. Belum pernah. Coba cerita dulu, Bang Ide. Saya mau dengar. Pada suatu waktu, ketika Muhammad sedang bermain-main dengan teman-teman kecilnya, datanglah malaikat Jibril katanya.
Nah, kemudian dadanya itu dibelah gitu bang. Nah, diambil. Kemudian isinya itu, hatinya itu dicuci dengan air zam-zam. Untuk dibersihkan yang namanya kotoran-kotoran dari dalam hatinya. Saya tanya sama Anda nih. Kalau Anda punya penyakit iri hati, dengki, dendam, apakah dokter akan membedah hati Anda lalu dicuci? Hatinya Benar. dicuci ke dokter. Lalu bagaimana ini Bukan bang. cerita Muhammad? Katanya memang hatinya harus dicuci. Berarti kalau ada orang penyakit dendam, penyakit iri hati, berarti zaman sekarang harus pergi ke rumah sakit, dibedah dadanya, dicuci hatinya. Ini udah 2025, bro. Gimana sih kita ini? Aduh. Itu Kok hanya masih sekedar cerita aja dongeng gitu loh bang. percaya sama yang begini-begini. Herman saya dulu dengan kalian. Saya tidak kurang banyak mengambil contoh, Bang. Cerita-cerita tentang Muhammad. Kenapa kok kalian masih tidak percaya juga dengan saya? Janganlah keraskan hatimu. Yuk. Di dalam agama Islam itu memang kita akui penuh dongeng-dongeng. Orang-orang kalangan terpelajar, orang-orang Islam yang sudah terpelajar, mereka sudah nggak percaya lagi bang dengan yang kayak begitu-begituan. Ya Cerita-cerita bang. fiksi, cerita-cerita fantasi tentang Muhammad itu sangat banyak. Ayo ambil satu langkah yang baik, begitu loh. Sebenarnya bang, Nggak bisa bang. hadis-hadis, riwayat-riwayat itu sebenarnya banyak cerita-cerita bohong bang. Banyak orang muslim yang naik ke sini sudah mengakui itu, bahwa hadis itu hanya ditulis 300 tahun setelah Muhammad meninggal. Dan yang menulis, yang Nggak menyaksikan itu bisa nggak bang. pernah Memang ketemu dengan Muhammad. Ya, saya harap mana Bang ada Fian, nggak bisa. se- gimana? Gini bang, Hmm. saya ceritakan dulu hukum Islam apabila murtad ya. Ya, bahaya ini bang. Iya itu ditakut-takutin sama Muhammad biar nggak murtad. Kalian itu sudah dicengkram oleh yang namanya dogma, dicengkram oleh yang namanya ketakutan. Kalau murtad nanti masuk neraka, kalau murtad nanti begini dan begitu. Intinya kalian ditakut-takutin. Persis seperti anak kecil balita yang ditakut-takutin. Nggak boleh begitu, nanti begini. Saya pernah dengar cerita. Dulu masa kecil saya itu ya, tinggal di suatu tempat di mana 99,9% teman-teman saya itu muslim semua. Jadi di masa kecil saya itu 9,9% itu muslim semua dan saya sering main sama mereka. Jadi pernah satu saat begini. Saya punya tetangga, dia punya kucing. Nah, waktu kecil saya itu nakal sekali. Nah, kucingnya itu sering saya lempar atau saya pukul atau saya apain kan. Terus dibilang begini, kamu jangan begitu sama kucing, itu kesayangan Rasulullah. Maksudnya gimana? Nanti kalau kamu ngapa-ngapain kucing itu, kalau misalnya nanti kucingnya mati, kamu nanti akan dihukum suruh menghitung bulunya. Oh, suruh menghitung bulu kucing ya? Iya, karena kucing itu adalah binatang hewan kesayangan Rasulullah. Jadi kamu nggak boleh macam-macam sama kucing. Coba kalau kamu disuruh ngitung bulunya, ayo setengah mati nanti kamu. Ini bang, Tapi ini bang. setelah saya dewasa, setelah saya besar, saya teringat begitu betapa memang Islam ini memang dipenuhi dengan yang namanya tahayul dan dongeng-dongeng. Tapi kenapa Anda Ini tidak percaya gitu loh? Yang saya heran. sanksi untuk duniawi bang ya, untuk pria ya, murtad. Apabila murtad ya,
Murtad dan tidak mau bertobat harus dihukum mati berdasarkan hadis. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuh, katanya bang. Nanti saya dibunuh, nggak mau saya. Nah, takut kan dia? Bang, puji syukur kepada Tuhan bahwasanya negara kita itu tidak menganut sistem peradilan berdasarkan syariat Islam. Negara kita bukan negara Islam. Jadi kalau murtad nggak apa-apa, malah didukung oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dari mulai pasal 27 sampai 29 itu berbicara tentang kebebasan beragama dan memeluk kepercayaan. Setiap orang bebas, berhak memeluk kepercayaan, memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi Anda boleh bang pindah-pindah agama di negara kita ini. Jadi jangan takut. Masa Anda mau percaya sama cerita begitu? Contoh nih, saya juga pernah nih. Saya pernah punya pegawai-pegawai perempuan. Nah, pegawai-pegawai perempuan saya ini dulu ya, waktu saya masih di sana, di Indo. Mereka ini sering kalau habis mandi, itu rambutnya itu numpluk di drainase itu, aliran air, buangan air itu. Setiap hari saya terus yang bersihin. Nah, karena mereka ini adalah para muslimah yang rajin sholat, rajin ngaji, sampai nangis-nangis, saya bilang begini, kalian ini kalau sampai menunjukkan satu helai rambut kalian, maka kalian akan 70 tahun dibakar di neraka. Ketawa mereka ketawa-ketawa, kikik. Oh, bohong-bohong aja katanya. Loh, saya tunjukkan hadisnya. Barang siapa seorang perempuan menunjukkan satu helai rambutnya, maka akan 70 tahun dibakar di neraka jahanam. Saya tunjukin hadisnya begitu. Ketawa-ketawa dia terpingkal-pingkal. Memang ada. Itulah hukum Islam bang. Iya, Itulah salah satu hukum Islam. yang menjadi pertanyaan saya itu gini loh. Apa memang Muhammad yang ngomong gitu atau memang ini adalah karang-karangan orang terus ditempel-tempelin dinisbatkan kepada Muhammad padahal Muhammad nggak pernah ngomong begitu. Makanya Kalau sekarang nggak ada hadis. Gini bang, kalau memang nggak ada hadis dan riwayat di dalam Al-Quran itu hanyalah cerita dongeng. iya, kan umat muslim kan berdasarkan hadis juga, Bang. Coba sekarang saya tanya, Anda punya istri kan? Ya, Oke, istri Anda pakai jilbab nggak? pakai hijab. Nah, kenapa pakai jilbab? Dulu, Bang, Anda mungkin kelahiran tahun 980 sekian mungkin ya. Mungkin kita seumuran ini. Mungkin kita seumuran. Dulu, ingat zaman dulu. Ada nggak perempuan-perempuan pakai jilbab? Jarang, Bang. Coba ketik di Google perempuan-perempuan Indonesia tahun 90, tahun 80. Nggak ada, Bang, yang pakai jilbab. Orang pakai jilbab itu tahun 2010 ke sini, 2015 ke sini. Karena apa? Karena zaman dulu belum zaman internet. Nah, ketika di zaman internet disebarkanlah informasi begitu. Menurut hadis bahwasanya wanita tidak boleh menampilkan satu helai rambutnya saja. Kalau terlihat satu helai, maka 70 tahun dia akan dibakar di neraka. Menurut kata Muhammad. Ya. Terus yang menggembar-gemborkan ini siapa coba? Yang menggembar-gemborkan hadis ini biar perempuan-perempuan muslim semua pakai jilbab. Ya tukang jual jilbab. Iya penjual jilbab itu. Biar apa? Biar dagangan lancar. Fulus mengalir. Gimana? Gini bang, masalah murtad tadi ya. Ya, abang kan menegaskan saya udah sering naik ke kumalnya Bang Idis. Jangan lagi mengikuti cara Nabi Muhammad, ya kan? Tapi saya tetap yakin ya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Bang. Sebagai nabi kami. Tapi Anda tidak yakin dia ngomong begitu? Oke, Anda yakin dia utusan Allah.
Tetapi Anda tidak yakin bahwa Muhammad mengajarkan yang demikian yang saya katakan tadi. Itu adalah cerita dongeng aja, Bang. Cerita dongeng. Artinya begini Bang, Anda sudah mengambil satu langkah berani. Ya, sekarang Anda mengatakan bahwa yang di hadis-hadis itu cerita dongeng. Mudah-mudahan tahun depan saya dengar cerita bahwa Anda mengatakan demikian kepada Al-Quran Nur Karim. Gini Bang Idis. Ya, Soalnya gimana? dari tadi Bang Idis cuman cerita aja, nggak ada ngeliatin apa ayat, Oke, riwayat. baiklah ya, kita Gimana? tunjukkan ya. Disangkanya kita bohong, teman-teman. Oke, baik. Ya, baik ya. Apakah benar kalau wanita menampakkan rambutnya satu saja kelihatan akan dibakar 70 tahun di neraka? Itu hukum Islam itu, Bang. Ya, Anda kan tadi sudah katakan itu dongeng. Sekarang Anda katakan itu hukum Islam. Ini gimana sih kok pelin-pelan saja Anda nih? Baik, kita tampilkan ya. Memang luar biasa Anda ini mengatakan demikian. Baik, saya akan tunjukkan. Kok 70 tahun? 70.000 tahun bahkan malahan. Bahwa satu helai rambut wanita yang orang nampak maka 70.000 tahun di neraka. Hadis tersebut. Sebentar. Saya tunjukkan ya. Hadisnya, aduh, 70.000 tahun di neraka Anda akan dibakar, saudara-saudara. Ada yang ngomong 70 tahun, Itu Bang 70.000. hadisnya di situ, Bang. Aurat wanita Bang, di Al-Azab ayat 59. ialah seperti hadis Asma, walaupun ada perbincangan tentang hadis Asma itu, tapi hadis Asma yaitu Nabi SAW menunjukkan kepada hadza wa dzak muka dan kedua tapak tangan wanita. Maka dengan itu muka ini mukalah. Tengkok bukan muka, maka tengkok kita tutup. Tengkok. Cuma agama ni kadang-kadang muka tu orang letak tudung sampai ke bawah sedikit. Wallahu alam, dia masih di daerah muka. Agama ini yusur, dia mudah, dia tidaklah kadang-kadang sampai nak ditarifkan muka. Terkeluar satu orang tepi ini neraka 70 tahun beban masuk. Masuk neraka saja beban ni. Saya ingat kadang-kadang melampau sikit kadang-kadang. Tuh, kelihatan kan? Kalau sehelai rambut wanita nampak 70 tahun di neraka. Tapi intinya yang mau saya sampaikan gini lah Bang ya. Kalau Muhammad cerita, Gini, Bang, itu memang ceritanya itu serba wow dan fantastis. Ya, saya memberikan Anda kesempatan untuk mempelajari agama Anda. Intinya yang mau saya sampaikan adalah kalau Anda ikut Muhammad, ya Anda akan mendengar hal-hal yang seperti itu. Muhammad yang menceritakan itu semua, dia sedang ada di kuburnya. Menurut riwayat, menurut kepercayaan agama Islam. Sedangkan di dalam kepercayaan atau riwayat dalam agama Kristen, Tuhan Yesus bercerita tentang hidup yang akan datang dan ia telah bangkit mengalahkan maut. Jadi Bang, kalau memang kita berdasarkan standar yang sama, maka informasi dari orang yang bangkit mengalahkan maut sama informasi dari orang yang tidur di kuburan sampai sekarang itu tentulah lebih valid yang berasal dari yang telah bangkit seperti itu. Jadi saya berharap kepada Anda 2025 ini Bang, ganti Tuhan ya. Jangan lagi menuhankan Muhammad. Seperti itu. Oke, kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu ya. Oke? Terima kasih. Ya, Sama-sama terima kasih Bang Bang Idis. Fian. Semoga Bang Fian segera sadar ya. Saya turunkan dulu ya. Ya teman-teman ya, memang agak sedikit berat mereka. Mungkin kita jangan memberikan yang berat-berat ya kepada para penuhan Muhammad, kepada orang-orang yang masih